Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan baik, sehat insya Allah. Mungkin apabila Bapak Ibu ada yang kurang enak badannya, yang penting kita tetap bahagia dan juga tetap semangat. Baik, mohon maaf kami mengganggu waktunya sebentar sambil menunggu panggilan antrian oleh dokter. Perkenalkan, saya Siska dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Merah Putih. Hari ini saya ingin memberikan informasi kesehatan kepada panjenengan semua, di mana pada hari Selasa kemarin bertepatan tanggal 29 Oktober 2024 itu kita peringati sebagai Hari Stroke Sedunia. Mungkin bagi Bapak Ibu semua, penyakit stroke itu sudah tidak asing lagi, sudah tahu semua bahwa penyakit stroke adalah penyakit yang harus kita waspadai. Kenapa harus kita waspadai? Karena penyakit stroke itu yang dulunya identik dengan penyakit pada lanjut usia ya atau manula, maka kini sudah banyak yang dialami oleh kaum muda. Nah, penyakit stroke ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab utama kecacatan bahkan kematian di seluruh dunia. 1 dari 4 orang dewasa berusia di atas 25 tahun itu mengalami stroke. Nah, tujuan daripada edukasi kesehatan pada pagi hari ini adalah ingin meningkatkan kesadaran kepada masyarakat atau kepada panjenengan semua mengenai pentingnya kita mengetahui penyebab apa saja, kemudian tanda dan gejala pencegahannya ya terhadap penyakit stroke ini. Di mana tahun ini Hari Stroke Sedunia mengangkat tema Be Greater Than Stroke. Kita lebih kuat daripada stroke, kita bisa mengalahkan stroke, mendorong orang lain untuk tidak terkena stroke dan juga mendorong mereka yang sedang menjalani rehabilitasi daripada pemulihan stroke. Bersama dengan saya sudah ada narasumber yang luar biasa, Dr. Haji Soleh, SPS Finamin atau dokter spesialis, salah satu dokter spesialis saraf RSUD Merah Putih. Yang langsung saja beliau akan memberikan informasi kesehatan mengenai stroke. Mohon untuk disimak langsung saja kepada Dokter Soleh, kami persilakan. Matur nuwun Mbak Siska yang telah memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian pada pagi hari ini? Nah, walaupun kita sakit, tapi yang utama dan pertama ucapan kita adalah syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami memberikan edukasi ataupun penyuluhan terkait mengenai apa sih itu penyakit stroke. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Siska, saat ini kita memperingati Hari Stroke Sedunia. Nun sewu, Ibu tahu apa stroke Bu? Nun sewu? Apa itu Bu? Nun sewu? Nggak berfungsinya sebagian tubuh. Oh, ya. Kelainan saraf. Bagus. Terima kasih dengan Mbak sama Mbak. Oh, Mbak Evi. Matur suwun. Bagus. Ya. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Mbak Evi benar adanya bahwa adanya ketidakfungsian sebagian anggota gerak tubuh ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini monggo Bapak dan Ibu sekalian kita interaktif saja. Kami akan memberikan penjelasan, mudah-mudahan penjelasan yang nanti akan kami sampaikan itu sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kita langsung saja ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nun sewu ya Pak ya.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa perhatikan apa itu penyakit stroke. Makanya tadi pertama saya menanyakan kepada Bapak dan Ibu dan dijawab oleh Mbak Evi. Nah, ini akan saya jelaskan secara detail ya. Bisa Bapak dan Ibu sekalian perhatikan apa itu stroke. Ada 3 key point atau 3 kata kunci mengenai stroke. Yaitu yang pertama adalah stroke itu pasti menyerang pada pembuluh darah di otak ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau bukan menyerang pada pembuluh darah di otak berarti bukan stroke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya secara mendadak ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya terjadinya tidak secara mendadak, nun sewu berarti itu bukan definisi ataupun masuk dalam kategori stroke. Dan yang ketiga, tadi yang disampaikan oleh Mbak Evi, adanya defisit neurologis vokal ya, artinya adanya kelemahan ataupun kesemutan ataupun mungkin gangguan-gangguan defisit yang lainnya yang terjadi secara vokal. Intinya stroke itu adalah penyakit yang menyerang pembuluh darah di otak ya Pak Ibu, yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan defisit neurologis vokal. Nah, sekarang ada berapa pembagian stroke itu sendiri? Secara klasifikasi stroke itu ada 2, yaitu stroke penyumbatan dan stroke perdarahan ya. Kalau stroke penyumbatan gambarannya adalah pembuluh darah ya mengalami sumbatan. Kalau perdarahan berarti pembuluh darahnya pecah sehingga darahnya keluar dari pembuluh darah ya. Kurang lebih seperti itu ya mudahnya ya. Ya kita lanjut. Sekarang faktor resiko daripada stroke itu sendiri itu untuk usia rata-rata biasanya terjadi di atas usia 55 tahun. Walaupun tadi yang disampaikan oleh Mbak Siska benar adanya, sekarang sudah mengalami perubahan. Banyak juga anak muda yang usianya di bawah 55 tahun sudah terkena stroke. Kenapa seperti itu? Karena yang nun sewu kita bisa lihat bersama pola gaya hidup keseharian, baik itu makan yang tidak sehat ataupun nun sewu kurang olahraga. Begitu pula hipertensi ya, karena ada hubungannya langsung antara tingginya tekanan darah dengan resiko terjadinya stroke. Sehingga misalnya nun sewu Bapak dan Ibu sekalian, walaupun mungkin belum terkena stroke, akan tetapi tensinya cenderung tinggi, itu waspadalah. Begitu pula jenis kelamin nun sewu, Bapak-bapak jangan takut ya. Memang saat ini bisa kita lihat bersama, laki-laki itu 19% lebih tinggi dibandingkan wanita. Begitu pula TIA. TIA itu transient ischemic attack. Itu kejadian stroke yang secara mendadak yang kurang dari 24 jam insya Allah bisa sembuh secara sempurna. Nah, sekarang kita masuk. Stroke hemoragik itu disebabkan oleh kenaikan tekanan darah yang akut yang secara mendadak. Bisa kita bayangkan, nun sewu Bapak dan Ibu sekalian, pembuluh darah di otak itu hampir sama seperti nun sewu pipa ataupun selang ya. Dimana kalau misalnya nun sewu selang ataupun pipa, saya cuma mengibaratkan ya Bapak dan Ibu biar mudah ditangkap ya, diameternya itu kurang lebih sekitar 2 mm misalnya seperti itu. Tiba-tiba ada kerak ataupun ada bebatuan ataupun pasir yang tiba-tiba menutupin diameter dari selang tadi. Bisa kita bayangkan aliran darahnya pasti ataupun aliran air yang di selang itu pasti akan tersumbat, sama seperti layaknya pembuluh darah kita, yaitu itu namanya stroke oklusi atau stroke iskemik ya, atau stroke penyumbatan. Kalau stroke hemoragik, Bapak dan Ibu sekalian bisa bayangkan, misalnya selangnya tadi itu bocor ya, sehingga airnya akan keluar ya. Nanti akan saya jelaskan tentang hukum Monro-Kelly ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya lanjutkan lagi ya. Ini sekarang untuk diagnosisnya, biasanya yang paling sering untuk pasien-pasien yang kita curigai terkena stroke, maka kita lakukan pemeriksaan imaging berupa CT scan ataupun MRI.
Kita ingin melihat apakah pasien tersebut terkena stroke penyumbatan ataupun stroke perdarahan. Ya, ini dia. Sekarang prognosis ataupun tingkat keparahan daripada pasien yang terkena stroke. Nah, itu dipengaruhi oleh yang pertama tipe dan luasnya serangan. Karena biasanya tipe stroke perdarahan itu lebih nun sewu kurang bagus dibandingkan stroke penyumbatan. Akan tetapi kalau perdarahannya kecil terus penyumbatannya relatif lebih besar, ya lebih beratan yang stroke penyumbatan. Untuk diferensiasi atau perbandingannya kita akan melihat tipe terus dan luasnya serangan, terus usia, terus onsetnya dan tingkat kesadaran. Terus hanya sepertiga pasien bisa kembali pulih setelah serangan stroke iskemik. Kenapa? Karena perlu kita ketahui bahwa kalau terjadi serangan stroke, maka kemungkinan besar sel-sel neuron atau sel-sel saraf yang ada di otak kemungkinan besar akan mengalami kematian dan butuh regenerasi, ya, butuh kembali seperti sedia kala lagi. Oke? Nah, terus prognosis pasien dengan stroke hemoragik, ya, tergantung pada ukurannya. Terus jika infak terjadi pada spinal cord, ya, ternyata Bapak dan Ibu sekalian perlu ketahui bahwa sistem saraf itu ada dua, ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Sama seperti pemerintahan kita, ada pemerintahan pusat sama pemerintahan daerah. Kurang lebih seperti itu. Kalau pemerintahan sistem saraf pusat itu dari otak di belakang kita Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nun sewu, Bapak dan Ibu sekalian pernah melihat orang kecelakaan, ya, nun sewu, pada saat proses evakuasi tidak boleh sembarang mengangkatnya. Kenapa? Karena khawatirnya di belakang tulang belakang kita ini, ya, tulang vertebra kita, di dalamnya itu ada namanya mielum, ya. Itu sambungan sistem saraf pusat, ya. Setelah itu baru nanti keluar menjadi sistem saraf tepi. Nah, ini gambaran tentang patogenesis, ya, cuma sekedar mengetahui aja bahwa normalnya cerebral blood flow itu bahasa kita keseharian adalah aliran darah yang menuju ke otak. Nun sewu Bapak dan Ibu sekalian perlu ketahui bahwa aliran darah ke otak itu normalnya 53 ml per 100 mg jaringan otak. Jikalau mengalami penurunan cerebral blood flow-nya misalnya kurang dari 30 ml, maka akan terjadi stroke iskemik. Jikalau kurang dari 10 ml, maka ini yang kita sebut dengan terjadinya kematian pada sel-sel otak, ya. Sehingga pada saat serangan terkadang kita dokter saraf, ya, tidak langsung memberikan obat antihipertensi. Kenapa? Karena otak pasien yang terkena stroke itu masih membutuhkan aliran darah. Adapun penyebabnya ada stroke emboli, terus bisa juga diakibatkan oleh aterosklerosis, bisa diakibatkan oleh karena hiperkoagulabilitas darah, kekentalan darah. Sekarang apa patogenesis ataupun perjalanan penyakit pada stroke perdarahan? Seperti tadi yang kami jelaskan bahwa pasien-pasien yang mengalami stroke perdarahan biasanya tensinya itu langsung tinggi sampai di atas 200, sehingga mengakibatkan, bisa Bapak dan Ibu sekalian bayangkan, pembuluh darahnya sudah rapuh, tiba-tiba aliran darahnya kencang, akibatnya pecah. Nah, ini yang paling sering terjadi. Maka banyak pasien-pasien stroke perdarahan mengalami, mohon maaf, penurunan kesadaran alias koma. Sekarang gejala dan tandanya, ya. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Evi, ya. Di sini diantaranya ada unilateral weakness, yaitu kelemahan anggota gerak. Mungkin yang paling sering Bapak dan Ibu sekalian perhatikan adalah kelemahan anggota gerak. Artinya apa? Kalau pasien stroke itu identik dengan, mohon maaf, jalannya nyeret, ya. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya kelemahan anggota gerak, ya. Bahwa sistem saraf kita, ya, ada selain motorik ada namanya
sorry, nah ini dia. Unilateral sensory compliance. Artinya apa? Misalnya kesemutan, kebas, mati rasa, separuh, sekali lagi separuh. Berarti sudah masuk dalam kategori stroke ya Pak dan Ibu sekalian ya. Begitu pula misalnya pasien tiba-tiba dia tidak bisa mengeluarkan suara ya, ataupun dia ngerocos ngomong tapi nggak jelas omongannya ya, itu yang disebut dengan afasia. Itu juga masuk dalam kategori stroke, ataupun penglihatannya mengalami gangguan tapi separuh. Untuk stroke hemoragik, manifestasi klinisnya cepat, gejala fisik neurologis yang muncul tergantung pada tempat perdarahan karena dia vokal. Misalnya perdarahannya di hemisfer yang kanan, maka kelemahannya yang di sebelah kiri. Begitu pula misalnya gangguannya di hemisfer yang kiri, maka kelemahannya di anggota sebelah kanan. Adapun untuk terapinya pasti berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Kalau terapi pada proses penyumbatan, maka kita harus meluruhkan sumbatannya biar lancar. Begitu pula sebaliknya, jika perdarahan maka sesegera mungkin kita menghentikan perdarahannya ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Adapun pendekatan terapinya itu yang paling terpenting, misalnya tadi yang kami sampaikan, menghilangkan sumbatan atau klotnya kalau pada stroke penyumbatan. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, ada golden period ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian nun sewu misalnya melihat ada anggota keluarga yang tiba-tiba seperti tadi yang kami sampaikan ya, dia terjadi secara mendadak, terus menimbulkan defisit neurologis vokal, sesegera mungkin misalnya kurang dari 6 jam langsung bisa bawa ke rumah sakit untuk kita lakukan penanganan sesegera mungkin ya, untuk namanya trombolisis ya. Bapak dan Ibu sekalian bisa perhatikan tentang stroke penyumbatan. Bagaimana penanganannya? Intinya meluruhkan atau menghilangkan sumbatannya. Dan yang kedua, alhamdulillah kami adalah dokter spesialis neurologi dan kami sub neurointervensi. Mudah-mudahan di RSUD Merah Putih sesegera mungkin ada fasilitas cath lab. Nanti insya Allah kami akan melakukan tindakan endovaskuler. Apa itu endovaskuler? Endovaskuler mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah mengetahui DSA. Dengar Bapak dan Ibu sekalian DSA? Pernah dengar Pak? Belum pernah ya? DSA. DSA itu digital subtraction angiography, yaitu untuk melihat gambaran pembuluh darah di otak secara langsung. Nanti kalau di RSUD Merah Putih sudah ada fasilitas cath lab, mohon doanya. Beda dengan scan. Beda Pak, beda. Kalau scan itu cuma imaging, tapi kalau DSA kita bisa melihat gambaran pembuluh darah di otak secara langsung. Bahkan nanti kita bisa lakukan balonisasi ya, balon angioplasti. Kita juga bisa pasang stent pada pembuluh darah di otak. Mohon doanya, mudah-mudahan RSUD Merah Putih ke depan bisa jauh lebih maju dan ada fasilitas cath lab-nya. Karena saya kebetulan sudah neurointervensi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk stroke hemoragik, intinya bagaimana sesegera mungkin kita menghentikan perdarahannya. Ini yang terakhir ya Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami akhiri penyuluhan pada pagi hari ini, dan nanti kami akan membuka sesi tanya jawab ya, biar lebih interaktif. Perlu diperhatikan faktor risiko yang dapat dipantau. Makanya kami biasanya sering ya, terutama Bapak dan Ibu yang mungkin terkena stroke entah 2 atau 3 bulan sekali, kami pasti tanyakan dan kami lakukan pemeriksaan profil lipid, asam urat, termasuk gula darah. Karena apa? Itu adalah masuk dalam faktor risiko. Begitu pula kita akan memantau pasien yang kita beri terapi antikoagulan ataupun antiplatelet ya, karena kita antisipasi gangguan pada GI tract-nya ya. Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Mbak Siska. Terima kasih. Kami akhiri. Baik.
Begitu ya Bapak Ibu sudah mendapat penjelasan dari dokter Soleh spesialis saraf. Jadi diharapkan pada penyuluhan kali ini panjenengan nanti pulang tidak hanya mendapatkan obat saja, tapi juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nggih, amin insyaallah. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu bisa, ya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Dokter Soleh. Bapak monggo. Disebutkan nama dan alamatnya nggih Bapak. Adakah Ahmad dari Salam? Adakah Ahmad dari Salam? Ada daftar dokter. Yang pertama, seseorang itu kalau tidak punya tensi tinggi normal, apakah bisa stroke? Yang pertama itu. Dengan catatan tidak punya gula. Yang kedua, bahwa waktu Mas untuk menolong stroke tadi 3-6 jam. Masalahnya kemana fasilitas rumah sakit yang siap untuk menerima itu? Kalau di kami pengalaman di Pantai Rabi siap ada di tapi kalau di rumah sakit yang maaf ya seperti itu hanya di apa itu? Tidak tertolong lah gitu. Nah, misalnya kalau apakah rumah sakit Pantai Rabi Merah Putih sudah siap untuk menerima seperti itu? Ada fasilitasnya, ada alatnya. Terima kasih. Mungkin mau langsung dijawab dokter? Enggak, bisa. Matur nuwun, Pak siapa tadi? Pak Ahmad ya. Oke, makasih Pak Ahmad. Pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaan ini tentunya juga mewakili Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Pertanyaan yang pertama, jikalau seseorang gitu Pak Ahmad ya, tidak mempunyai faktor risiko, ya kan, baik itu tensi ataupun mungkin termasuk diabetes ataupun mungkin kolesterol, semuanya tidak ada. Perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa tanpa adanya faktor risiko satupun saja, nun sewu sekali lagi, dengan bertambahnya usia, mohon maaf, kami sekali lagi menyampaikan bahwa itu realitanya. Dengan bertambahnya usia itu sudah masuk dalam faktor resiko. Kenapa? Karena mungkin nun sewu kerutan di badan ya, kerutan di wajah, begitu pula mungkin rambut yang sudah memutih ataupun gigi yang sudah mulai berkurang, itu tampak di luar. Yang ada di dalam sama gitu loh. Begitu pula pembuluh darah kita Pak, pasti juga mengalami proses degeneratif ataupun penuaan. Sehingga sewu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, bukan menakut-nakuti, tapi inilah sunatullah. Ya kan, mohon maaf ya, kita harus, mohon maaf, namanya kita orang yang beriman, apalagi mungkin sewu Bapak dan Ibu sekalian sama imannya dengan kami, yaitu Islam. Kami meyakini bahwa semua makhluk hidup, khususnya manusia, itu pasti akan mengalami proses penuaan. Sehingga walaupun tadi yang Pak Ahmad sampaikan tidak ada faktor risiko, ya sudah barang tentu ya kita harus waspada dan waspadalah. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, bagus sekali Pak. Tentunya untuk penanganan stroke, khususnya stroke penyumbatan yang masih masuk dalam golden period ya, kurang lebih 3 sampai dengan 6 jam, itu memang masih ada peluang untuk penanganan cepatnya. Sehingga harapannya outcome-nya jauh lebih bagus. Akan tetapi nun sewu sekali lagi itu membutuhkan fasilitas, terus SDM yang memang harus memenuhi kualifikasi yang terstandarisasi. Sehingga ya tadi yang kami sampaikan di awal, mohon doanya mudah-mudahan RSUD Merah Putih ini nanti ke depannya ada fasilitas-fasilitas baik itu CT scan ataupun CAT lab, dan tentunya ditunjang dengan SDM-nya. Insya Allah kalau itu sudah ada, insya Allah kami siap. Akan tapi kalau memang masih belum, ya nun sewu, memang belum bisa. Kurang lebih seperti itu Pak Ahmad ya. Nggih, matur nuwun Pak. Sudah menjawab nggih Bapak? Matur nuwun. Mungkin satu lagi ya Dok ya pertanyaan. Oh iya, boleh Ibu. Ibu tolong disebutkan nama dan juga dari mana Ibu. Saya Ibu Lis dari wilayah Mertoidan, Kabupaten Magelang.
Saya tidak lengkap untuk mendengarkan karena baru datang, tapi saya tertarik sekali dengan penjelasan ini karena saya kebetulan suami itu juga stroke karena gulanya tinggi. Sudah hampir 2 tahun ini tetap berobat di sini. Karena di sini masih tipe C, maka scan itu harus dikirim. Kayaknya 3 hari kemudian. Apakah itu merupakan keterlambatan? Satu itu ya. Kedua, setelah sekian lama berobat, sudah sehat sih, tapi jalannya juga belum sempurna sampai sekarang hampir 2 tahun. Lalu ada penyumbatan itu diberi pengencer darah. Pengencer darah itu menurut saya tanya Pak Dokter adalah untuk supaya tidak kambuh lagi, maksudnya stroke lagi. Lalu penyumbatan yang lalu itu bagaimana pengobatannya? Itu yang saya tanyakan saat ini. Terima kasih. Monggo dokter. Bu siapa? Unis. Bu Nis. Makasih Bu Nis, pertanyaannya bagus dan sangat kritis. Bagi kami itu kewajiban kami sebagai dokter untuk bisa menjawab dan memberikan edukasi. Yang pertama tentang penanganan secara diagnostik ya Bu Nis ya, yaitu imaging untuk dilakukan CT scan. Sebenarnya pasien yang kita indikasikan terkena stroke, kami kan sebagai dokter saraf pasti sudah mengetahui ya Bu Nis ya, seperti sesuai dengan definisi yang ada, yaitu pasien yang mengalami gangguan pada pembuluh darah di otak yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan defisi neurologis vokal. Saya yakin semua dokter saraf sudah tahu bahwa itu masuk dalam kategori stroke. Sudah barang tentu ini ada indikasi untuk kita lakukan pemeriksaan imaging. Sebenarnya imaging itu tujuannya untuk kita menyingkirkan apakah dia ini masuk dalam kategori stroke penyumbatan ataupun stroke pendarahan. Seperti tadi Bu Nis yang ditanyakan oleh Pak Ahmad, bahwa memang kalau masih masuk dalam golden period 3 sampai dengan 6 jam. Tapi yang kebanyakan non sewu karena datangnya sudah relatif lama, dalam hal ini bisa di atas 12 jam, kadang juga ada yang datang itu bisa 2 ataupun bahkan 5 hari, kadang seperti itu. Itu sudah melewati waktu golden period yang ada. Adapun CT scan yang ada, tujuannya adalah kita ingin menyingkirkan apakah dia itu masuk, ingin membedakan apakah dia masuk dalam stroke penyumbatan ataupun stroke pendarahan. Tujuannya adalah kita ingin penanganannya atau terapinya sesuai dengan yang ada. Karena perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui, kalau penanganan pada stroke penyumbatan sudah barang tentu berbeda pada stroke pendarahan. Begitu pula sebaliknya. Intinya kurang lebih seperti itu Bu ya. Terus yang kedua, tadi apa tadi? Yang kedua apa tadi Bu? Yang kedua? Penyumbatan yang lalu. Oh gitu ya, ya paham. Betul, betul. Betul, betul. Seperti tadi yang kami sampaikan Bu, stroke penyumbatan, ibarat selang ya. Selang itu ada sumbatannya. Sudah barang tentu agar aliran airnya yang ada di selang itu biar lancar, maka sumbatannya harus dihilangkan. Mungkin tepat sekali Ibu Anis tanya kepada kami, karena kebetulan kami ada dokter neurointervensi. Kami sering melakukan tindakan-tindakan neurointervensi. Kebetulan kami sebelumnya di Jakarta. Kami lakukan di cath lab biasanya. Tadi yang seperti yang kami jelaskan di awal, di cath lab itu gambarannya nanti pasien kita lakukan anestesi lokal ya. Biasanya kita lakukan anestesi di arteri femoralis yang kanan. Setelah itu nanti kita masukkan kateter untuk melihat secara langsung ya, bagaimana gambaran pembuluh darah di otak secara langsung. Nun sewu Pak Ahmad, bukan hanya imaging kayak CT scan ataupun MRI, tetapi kita bisa melihat secara langsung detail pembuluh darah di otak. Nanti kita bisa melihat pembuluh darah mana yang mengalami sumbatan,
atau pembuluh darah mana yang normal, kalau lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya gini Bu Enis, kalau pembuluh darah yang mengalami sumbatan biasanya itu mengalami namanya stenosis. Nah, itulah tugas kami dalam hal ini untuk melebarkan sumbatannya. Nah, itu nun sewu Bu Enis, itu membutuhkan fasilitas yang nun sewu, tentunya butuh cath lab, di mana di situ juga harus ada ahli neurointervensinya yang memang expert di bidang itu gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah biasanya pasien-pasien ya sekali lagi yang mengalami stroke penyumbatan tetap kita memberikan antiplatelet non sewu sampai seumur hidup. Untuk tujuannya adalah prevensi sekunder. Prevensi sekunder itu apa artinya? Kita lebih baik mencegah daripada nanti non sewu terkena stroke ulangan. Karena kalau stroke yang terjadi kedua ataupun second atau third attack itu biasanya non sewu jauh lebih parah. Intinya untuk pemberian antiplatelet pada pasien-pasien stroke itu memang tetap kita berikan selama non sewu seumur hidup. Mungkin gitu ya Bu Enis ya. Oke, terima kasih. Terus tadi dokter yang scan setelah hamil juga Enggak apa-apa, enggak apa-apa. perlambatan Enggak apa-apa. Enggak. Sama karena sudah melewati golden period. Enggak apa-apa, Bu. karena langsung memang Enggak apa-apa. ini tidak Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama aja, Bu. Enggak. Enggak apa-apa. Sama ya? Oke. terima kasih. Iya. Sudah Mbak? Pelayanan ya? Oh iya, ini Waktunya. ada satu pertanyaan lagi dari Instagram, dok. Boleh. Satu lagi dokter, pertanyaan dari Instagram dari Nikita Ayu Prastio. Apakah vertigo dapat memicu stroke, dok? Kalau pertanyaan vertigo, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu vertigo itu pembagiannya ada berapa, ya. Vertigo itu ada dua, yaitu vertigo sentral sama vertigo perifer, ya. Vertigo sendiri itu merupakan gangguan sensasi, terutama sensasi berputar. Adapun apakah vertigo bisa mengakibatkan stroke, sudah barang tentu kalau masuk dalam penjelasan kami tadi itu tidak masuk dalam faktor risiko. Akan tetapi perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa ada vertigo yang tipenya tipe sentral. Ya, sekali lagi vertigo tipenya tipe sentral. Apa itu vertigo tipenya tipe sentral? Vertigo yang menyerang pada sistem saraf pusat. Biasanya kita sebut dengan VBI. VBI itu apa? Vertebrobasilar insufficiency, di mana aliran darah yang menuju ke otak bagian belakang mengalami penurunan, sehingga ini yang mengakibatkan terjadinya vertigo sentral, ya, atau kita bilang juga stroke, tapi stroke-nya itu yang berada di otak bagian belakang dan mengakibatkan terjadinya vertigo. Akan tetapi kalau vertigo mengakibatkan stroke, insya Allah sih tidak. Vertigo itu masuk dalam gejala klinisnya. Tapi tadi itu kalau vertigo perifer biasanya bedanya itu gejala otonomnya lebih tinggi. Dia pusing berputar teramat sangat, disertai mual dan muntah yang teramat sangat sehingga mengganggu aktivitas. Tapi kalau vertigo yang sentral, dia pusingnya tidak terlalu teramat sangat tapi tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Ya maksudnya tidak sembuh-sembuh, ya mungkin sembuh nanti kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Yaitu vertigo sentral. Mungkin gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, makasih. Dokter, ada satu pertanyaan dari penonton, apa boleh? Apa sudah? Sekali lagi aja. Oh gitu. Waktunya nanti. Oh iya. Boleh dok? Boleh. Baik, masih ada pertanyaan, boleh satu lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua Pak yang saya tanyakan. Yang pertama, nama saya Pak Agus Aksi, pasien Pak Soleh juga. Saya dari cuma pasien aja. Yang pertama saya menanyakan bagaimana penanganan kita ketika salah satu anggota keluarga atau siapapun kita mengalami gejala stroke yang sudah bisa dikatakan mungkin penyumbatan atau perdarahan. Jadi dengan tiba-tiba langsung dia mungkin tidak sadarkan diri atau mungkin seperti apa. Ini langkah yang tepat dan benar seperti apa? Yang pertama. Yang kedua tentang penyumbatan tadi dokter menyampaikan bahwa diberikan obat terus-menerus. Bagaimana kalau kita banyak di luaran sana kan
ada suplemen ya untuk yang katanya bisa melancarkan sumbatan, pemilihan sumbatan. Hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus. Langsung saja dapat. Ya, terima kasih. Saya yakin antusias dari Bapak dan Ibu, kalau memang ini nggak dibatasin waktunya, mungkin bisa sampai siang nanti. Nggak jadi pelayanan nanti. Padahal pasien juga sudah banyak nanti. Intinya kalau kami sih sebenarnya senang ya. Sekali lagi, pertanyaan yang Bapak dan Ibu sekalian ingin tanyakan, kami insya Allah senang ingin menjawabnya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin tadi Pak Agus ya? Pak Agus, mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Siska. Kalau nggak ditutup, nanti pasti tanya semuanya nanti. Mohon maaf sekali lagi, bukan berarti kami tidak ingin istilahnya menjawab pertanyaan, akan tapi karena keterbatasan waktu. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian kan juga mau saya periksa kan kalau lebih seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin nanti saya akan jawab ini yang bagus yang terakhir ya. Gitu ya Mbak Siska, sepakat ya Bapak dan Ibu ya. Karena kalau enggak bisa-bisa sampai jam 12 kita di sini nanti. Oke, terima kasih Pak Agus. Adapun tentang penanganan stroke, jikalau Bapak dan Ibu sekalian di rumah tiba-tiba entah saudara atau sanafi family ataupun tetangga tiba-tiba non sewu Pak Agus ya lemah anggota gerak, apalagi non sewu tiba-tiba tidak sadar secara mendadak ya, itu udah kita curiga kemungkinan stroke ya, kurang lebih seperti itu. Pelo merot ya, kurang lebih seperti itu. Oh mohon maaf saya lupa, Bapak dan Ibu sekalian perlu ketahui namanya fas ya, untuk mudah dimengerti. Fas itu apa? Yang pertama fasial, wajah ya, wajah. Tiba-tiba wajah merot ya, itu berarti kita curiga. Yang kedua arm, anggota gerak, tiba-tiba keple atau lemah, itu kita curiga ya. Baik itu keple ataupun kesemutan separuh badan ya, yang tadi yang kami bilang sensorik. Yang kedua speech ya, ngomongnya tiba-tiba cedal ya, pelo, itu juga kita curiga. Yang ketiga, yang keempat time ya, waktunya juga harus diperhatikan. Tentunya Pak Agus sesegera mungkin kalau bisa non sewu tetap kita jaga namanya ABC, airway breathing sirkulasi, itu yang paling penting ya Pak Agus ya. Jangan sampai non sewu misalnya dia kurang kesadaran ngorok tiba-tiba jalan nafasnya terganggu, usahakan tetap jalan nafasnya tetap baik, itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua kita perhatikan bahwa kondisi daripada pasien ataupun tetangga ataupun sanak famili yang terkena stroke tadi itu kondisinya stabil. Dan yang ketiga yang paling penting tadi langsung sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit. Terus yang kedua pertanyaannya pemberian obat-obatan herbal ya non sewu. Saya non sewu sekali lagi bukan berarti tidak menyarankan, akan tapi kembali lagi kami adalah seorang dokter di mana kami memberikan terapi ataupun penanganan sesuai evidence base, ya kan Pak? Evidence base medicine lah, sesuai dengan literatur ataupun mungkin keilmuan yang ada. Adapun pemberian terapi di luar medis itu non sewu, mohon maaf kami tidak sarankan, karena tadi yang seperti Bu Enis ya tanyakan pemberian anti trombotik ya, itu pemberiannya dalam jangka waktu yang lama ya. Kembali lagi memang evidence base-nya tujuannya untuk agar tidak terjadi stroke ulangan. Adapun pemberian suplemen ya, sebenarnya suplemen di medis juga banyak gitu loh, suplemen untuk pembuluh darah di otak itu banyak juga gitu ya Pak ya. Mungkin gitu aja ya Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami Dr. Soleh spesialis neurologi Vina ME, kami terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang memperhatikan, menyimak apa yang kami jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan sangat bermanfaat ya, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan umumnya siapa tahu ilmu ini bisa bermanfaat jikalau ada sanak famili yang terkena stroke. Mungkin itu saja Mbak Siska dari kami. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Baik, itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kita tutup dan Dr. Soleh untuk melanjutkan pelayanan, kiranya Dr. Soleh bersedia untuk memberikan souvenir apresiasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih kepada
Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara penyuluhan kali ini. Kepada Bapak Ahmad dan juga Ibu Enis mohon untuk dapat menerima sedikit souvenir dari kami. Mohon maaf, Oke. nggak ada bungkusnya. Iya. Selamat Pak Agus, Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Terima kasih. Ya, oke. Lihatin dokter. Ya, ini. Oh, ini. Ini ya? Yang depan. Oh, yang depan ya. Ya. Oh. Nah, Ya. Terima kasih. Ya. Bu Enis, ini Bu Enis. Ya. Ya. kita foto bersama. Ya, foto bersama. Terima Dah. kasih ya. Ya, di sini aja dah. Ya, Terima oke. kasih. Oke. Ya. Oke, sama-sama. Baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Soleh yang sudah memberikan ilmu dan edukasi kesehatan mengenai stroke pada hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dokter, boleh melanjutkan Oh ya, oke. pelayanan. Makasih Bapak dan Ibu sekalian. Tuh. Oke. Terima kasih dokter. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa kami berikan. Semoga membawa manfaat bagi panjenengan semua. Pesan kami, jaga kesehatan dengan menjaga pola makan, pola hidup, hati yang berbahagia, dan juga selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.